Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Materi yang akan kami sampaikan mengenai SPM atau Sekolah Pasar Modal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke topik pembahasan. Check it out! Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abi Rohim. Sekolah Pasar Modal atau SPM adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang investasi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu investasi? Yuk, mari kita mengenal lebih dalam tentang investasi, serta panduan dasar-dasar dalam berinvestasi. Apa sih investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Kenapa sih kita perlu investasi? Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Selain itu, investasi dapat memperbaiki di saat sedang inflasi. Saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Atau dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Contoh dari inflasi yaitu, pada tahun 2000, dengan uang Rp100.000, kita bisa belanja setroli. 10 tahun kemudian, dengan uang Rp100.000, kita bisa belanja sekeranjang. Sekarang, dengan uang Rp100.000, hanya bisa belanja sekantong plastik. Contoh dari inflasi lainnya yaitu, pembelian makanan burger Big Mac pada tahun 1997, harganya pada saat itu hanya Rp4.600. Setelah melewati beberapa tahun, hingga saat ini, per Desember 2021, harga burger tersebut mencapai Rp36.000. Yang artinya, selama 24 tahun dengan growth 682% dan kenaikan sebesar 28% per tahunnya, ini telah mengalami inflasi setiap tahunnya. Berikutnya, pengertian pasar modal yang akan dijelaskan oleh Kak Amina. Silakan Kak Amina. Halo, perkenalkan nama saya Amina Faralina Lubis. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Abi. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu investasi dan kenapa kita perlu investasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF, dan lain-lain yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Di sini ada beberapa manfaat pasar modal. Yang pertama, sumber pembiayaan, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi, yaitu sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme, yaitu salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong tercapainya iklim usaha yang sehat. Yang kelima, lapangan kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Halo, saya Ananda Rahma Aulia Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Amina. Langkah-langkah investasi di pasar modal yang perlu diketahui oleh investor. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Kedua, kenali profil resiko.
Yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Keempat, pahami tingkat resiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Keenam, tentukan strategi investasi. Ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana lebih atau excess fund. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi atau product knowledge. Ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Know your broker principle. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ananda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Ailestari dengan NIM 2010112000212. Pada kali ini, saya akan menjelaskan struktur pasar modal. Yang pertama ada LPS, setelahnya Bank Indonesia, setelahnya Dewan Komisioner OJK, dan Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan pasar modal ada 3, yaitu KPEI, BEI, dan KSEI. KPEI yaitu Clearing Penjaminan Efek, BEI yaitu Bursa Efek Indonesia, dan KSEI yaitu Kustodian Sentral Efek. Dia terbagi lagi menjadi perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan permodalan. Perusahaan efek terdiri dari penjaminan emisi, manajer investasi, perantara, dan perdagangan efek. Lembaga penunjang ada kustodian badan, administrasi efek wali amanat, pemeringkat, efek penilai harga perlindungan dana permodalan BAPMI. Profesi penunjang ada akuntan, konsultan, hukum penilai, dan juga efek notaris. Emiten ada perusahaan publik dan reksadana, dan permodalan ada institusi dan retail. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dalam bentuk lembaran sertifikat berharga. Contohnya, Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso perlu modal 8 juta rupiah. Namun hanya memiliki dana 1 juta rupiah. Untuk itu, Pak Bejo mengajak teman-temannya bersama menanamkan modal 1 juta rupiah sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta rupiah. Hai, saya Dika Fitria Asia Ningro. Di sini akan melanjutkan pembahasan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Dia. Pembahasan kali ini adalah mengenai keuntungan dalam membeli saham. Terdapat 2 keuntungan dalam pembelian saham. Yang pertama yaitu capital gain, merupakan keuntungan dari jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Dan keuntungan yang kedua adalah dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham, bisa berupa dividen tunai maupun dividen saham. Selanjutnya, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan peminjam, yaitu pemerintah maupun perusahaan swasta. Peminjam tersebut berkewajiban membayar utang dalam jangka waktu tertentu beserta bunga atau kuponnya. Contohnya, Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso perlu modal 8 juta rupiah. Namun, Pak Bejo hanya memiliki dana 1 juta rupiah saja. Untuk itu, Pak Bejo meminta rekannya untuk meminjamkan dana dan akan dikembalikan oleh Pak Bejo dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati beserta bunga atau kupon yang juga akan dibayarkan kepada si pemberi pinjaman. Baik, terima kasih Dika untuk penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Nuraisa Eka Pratiwi. Setelah dijelaskan tentang obligasi, di sini saya akan menjelaskan tentang suku. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang suku? Suku adalah surat berharga komersil berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi.
Reksadana akan dikelola oleh manajer investasi, yaitu institusi yang diisi oleh orang profesional dalam investasi, di mana mereka yang akan mengelola investasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis produk dari reksadana, teman-teman. Yang pertama ada RDC atau reksadana campuran. Yang kedua ada RDPU atau reksadana pasar uang. Untuk contohnya di sini ada deposito dan juga suku. Yang ketiga ada RDPT atau reksadana pendapatan tetap. Contohnya adalah obligasi dan juga suku, teman-teman. Dan yang terakhir ada RDS atau reksadana saham. Contohnya yaitu saham. Baik, terima kasih dari kelompok 2 telah menjelaskan tentang SPM atau Sekolah Pasar Modal. Saya dan juga teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.